Mitologi Rusia atau dulu dikenal sebagai mitologi Slavia, dulu sekali merupakan kepercayaan orang-orang Rusia zaman kuno. Sebelum mengalami proses kristenisasi, proses ini lebih keras terjadi dalam mitologi Slavia, sebab patung-patung dewa-dewi mereka pernah dihancurkan karena dianggap bertentangan dengan agama yang mereka anut. Jadi dalam mitologi Rusia, terdapat banyak dewa seperti mitologi pada umumnya. Dan yang pertama akan kita bahas yaitu mitos penciptaan, di mana yang ada hanya kegelapan dan berdiam Rot dan telur yang mengandung Sparok. Telur itu kemudian pecah dan Sparok memanjat keluar dari cangkang telur tersebut. Lalu cangkang telur tersebut pecah dan dari debunya membentuk sebuah pohon suci yang memisahkan langit, daratan, dan lautan. Lalu Sparok menggunakan bubuk dari dunia underworld untuk menciptakan alam semesta serta seluruh isinya. Bekas puing-puing dari telur itu ia kumpulkan lalu menciptakan manusia dan hewan. Akhirnya kehidupan manusia pun terbentuk. Dalam mitologi Slavia selalu ada dua dimensi dalam ceritanya, yaitu dunia gelap dan terang, dimensi atas dan bawah, surga dan neraka. Semuanya memiliki keseimbangan masing-masing. Dan mitos-mitos pun kemudian bermunculan, yaitu para dewa dan dewi yang menguasai alam semesta. Di antaranya yang paling populer yaitu Chernobog, yang merupakan bagian dari unsur kegelapan. Dan ia memutuskan untuk menguasai alam beserta isinya. Sparok tahu kalau Chernobog ini hanya dewa pengacau. Akhirnya Sparok menciptakan dewa untuk melawan Chernobog. Tapi dalam mitologi Slavia atau Rusia kuno ini, punya banyak dewa dan dewi. Di antaranya yaitu Dewa Verun, dikenal sebagai dewa petir dan kilat. Mungkin jika disandingkan dia seperti Zeus di mitologi Yunani. Verun digambarin seperti api dan elang, dan ia punya senjata berupa palu dan anak panah petirnya. Verun ini digambarin seperti sosok lelaki dengan jenggot tebal dan perkasa. Dalam mitosnya, petir yang muncul sebagai penanda anak panah Dewa Verun kepada Veles, di mana Verun dan Veles ini ialah sebagai seorang rival atau lawan tanding. Selanjutnya ada Dewa Veles, di mana dia dikenal sebagai dewa bumi, air, dan bawah tanah. Karakternya digambarin seperti seekor naga. Sosok Veles ini mempunyai tanduk, berjenggot tebal, dan mirip ular naga. Pertempuran antara Verun dan Veles merupakan konflik panas dalam mitologi Slavia. Saat mereka adu mekanik, Verun dan Veles berubah wujud atau melakukan kekuatan metamorfosis. Di antaranya yaitu mereka merubah diri menjadi naga. Dewa Veles sering dikaitkan dengan Dewa Vala, lawan Dewa Indra dalam mitologi Hindu. Selanjutnya ada Sparok, yaitu dewa yang sudah diceritakan di awal tadi, dan dia dianggap sebagai dewa langit dan matahari. Dia juga pandai membuat senjata atau armor dari logam. Sparok juga memiliki kekuatan api dan sebagai dewa tertinggi dalam mitologi Rusia kuno, dianggap sebagai Godfather atau bapak para dewa. Dia mungkin setara Odin dalam mitologi Nordik. Adapun dewa selanjutnya yaitu Dasbok. Dia dianggap juga sebagai dewa matahari karena dia merupakan putra dari dewa Sparok. Selain sebagai dewa matahari, ia juga merupakan dewa kesehatan dan kekuatan. Dia dianggap dewa yang sangat penting dalam mitologi Slavia. Dikenal sebagai dewa yang murah hati, pemberi rasa hangat di seluruh alam semesta. Dan terkadang ketika turun hujan itu juga dianggap sebagai rahmat dari Dasbok oleh orang Rusia kuno. Selanjutnya ada Svetovit, dikenal sebagai dewa perang. Sosoknya digambarin laki-laki yang bersenjata pedang. Namanya berakar dari kata Svet yang berarti cahaya. Dalam tradisi pagan atau agama kuno orang Rusia, Dewa Svetovit sangat tinggi melebihi tinggi badan manusia biasa. Punya kepala yang memandang ke 4 penjuru mata angin.
Pedang dari Svetovit dianggap sebagai petir waktu hujan. Dia dianggap juga sebagai dewa pengusir iblis, dengan sambaran petir dan guntur dari pedangnya yang menciptakan gemuruh besar. Dia salah satu dewa yang dihormati dalam mitos Slavia kuno. Di dalam mitologi Slavia punya juga tradisi ritual, yaitu ritual perayaan pertanian. Ritual ini diadakan karena dianggap arwah mati sedang berkeliaran di bumi dan mendatangi rumah keluarga mereka yang masih hidup. Dan para dukun akan mengenakan pakaian khusus, lalu melakukan ritual buat mencegah agar roh yang berkeliaran di bumi tidak melakukan perbuatan jahat. Selama musim panas atau kupala, juga diadakan tradisi atau festival patung yang dibakar di api. Festival ini dirayakan sebagai pernikahan dewa dan dewi kesuburan Rusia kuno. Dan akhir-akhir ini cerita mitologi Slavia atau tradisi orang Rusia kuno menceritakan kembali kisah-kisah mitologi mereka dan merayakan tradisi itu sebagai bentuk penghormatan kepada budaya dan tradisi nenek moyang mereka yang sudah berdiri selama 600 tahun itu. Dan cerita tentang mitologi Rusia ini banyak juga diadopsi oleh berbagai film dan serial game. Di antaranya Awakening, Baba Yaga yang muncul dalam Rise of the Tomb Raider. Di film Fantasia Disney nampilin Night on Black Mountain, di mana Dewa Chernobog sebagai iblis hitam yang kuat. Dan sejumlah film Rusia seperti Venus, The Black Falcon, dan Last Night itu semua diambil dalam mitologi Slavia. So itu dia bahasan seputar mitologi Rusia. Sampai jumpa di next video. See you next again. Bye.